Yazid Bustami Al-Mubarak, 20 tahun, Universitas Mataram. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Pak Guru tanya bagaimana kabarnya hari ini, maka jawabnya adalah Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Ya? Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Tepuk tangan dulu. Apakah sekalian kita siap belajar? Sepertinya kurang siap dan semangat ya. Untuk kita akan tepuk semangat ya. Apakah sudah bisa semuanya? Bisa. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Salah lagi. Nah, apakah kalian sudah masih semangat belajar? Masih. Ya, sepertinya kurang semangat. Untuk itu kita akan tepuk semangat ya. Sama-sama 1, 2, 3. Tepuk semangat. Kita sekali lagi ya biar lebih semangat. Ya 1, 2, 3. Tepuk semangat. Nah baik, untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini kita lebih baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Ya, silakan kita ulangi pimpin doa. Ya, baik, sudah selesai ya. Hari ini kita masih belajar di tema 3, itu tokoh dan penemuan pada subtema 1 ya, yaitu penemuan yang mengubah dunia. Sebelumnya ya silakan anak-anak mengamati lampu di atas. Silakan jangan main ya. Nah, silakan mengamati lampu di atas anak-anak. Nah, apakah kalian tahu penemu dari lampu itu? Pada pelajaran hari ini kita akan belajar tentang penemuan yang mengubah dunia atau penemu yang listrik. Nah, lebih dahulu Pak Guru akan absen ya. Ini karyawan kalian. Yang pertama di sini Noval, Dir.
kemudian Tiara Lestari, hadir. Ada Zainal, Jenika Fikri, Gloria Rahmati. Nah, hadir semua ya. Nah, pelajaran kita hari ini masih pada masih tema 3, yaitu tentang tokoh dan penuhan. Tema 4 ya, kita besok ya, materi besok kita masih di subtema 1, yaitu penemuan yang membuat dunia. Nah, silakan anak-anak amati lampu di atas ya. Apakah kalian tahu penemu dari lampu di atas? Tidak, Pak. Nah, pada hari ini kita akan belajar yaitu penemuan lampu listrik ya. Kemudian bagaimana masa yang belum ada listrik ya, bagaimana zaman dulu yang belum ada lampunya, dan perbedaan zaman sekarang ya. Baik, Pak Guru akan membacakan tujuan pelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu pelajaran bahasa Indonesia, yaitu dengan teks bacaan siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemuan yang mengubah dunia ya, dengan baik dan benar. Kemudian setelah menyebutkan informasi teks tersebut ya, siswa mampu menyebutkan ide pokok dari informasi penting yang disajikan dalam bentuk diagram. Kemudian setelah menyebutkan ide pokok tersebut ya, siswa mampu menunjukkan informasi penting dari teks yang dibaca setelah atau tentang penemu yang mengubah dunia, serta atau dengan menggunakan kotak pikiran. Kemudian yang terakhir adalah setelah menunjukkan informasi penting dari teks eksplanasi tersebut ya, siswa mampu membuat laporan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dan bagaimana. Nah, itu dia tujuan pembelajaran daripada mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian mata pelajaran IPS, tujuan yang pertama adalah dengan teks bacaan siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik dengan benar. Yang kemudian setelah mengidentifikasi penemuan listrik dengan benar, itu siswa mampu menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi sosial budaya ya, modernisasi bangsa Indonesia. Dan kemudian setelah mampu menganalisis modernisasi daripada bangsa Indonesia, yaitu siswa mampu menunjukkan hasil analisis tersebut ya, dan tepat dan benar. Dan terakhir yaitu setelah menunjukkan hasil analisis tersebut ya, siswa membuat laporan tentang hasil analisis mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Nah, jelas anak-anak? Jelas. Baik. Nah, yang pertama adalah kita akan membaca yaitu teks eksplanasi, itu judulnya penemu listrik. Nah, sebelumnya kita akan bersama-sama membaca teks bacaan atau teks eksplanasi ya, yaitu judulnya penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Ya, silakan anak-anak melihat teks bacaan yang sudah dibagikan. Jadi Pak Guru akan bacakan ya teks eksplanasinya. Teks eksplanasi ini dia berjudul yaitu penemuan baru yang mengubah dunia. Jadi perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, ya, kemudian nilai dan tata kehidupan dalam masyarakat. Nah, kemudian perubahan sosial budaya ini biasanya terjadi dari kehidupan tradisional menuju ke modern. Apa? Ya, tradisional ke modern. Nah, masyarakat modern ini memiliki cara berpikir atau cara bertindak, kemudian cara bersikap yang sesuai dengan tuntunan zaman. Nah, salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial yaitu adanya penemuan baru di masyarakat. Penemuan baru ini ya membawa pengaruh besar terhadap perubahan sosial di masyarakat. Nah, penemuan baru tersebut memudahkan kehidupan manusia. Ya, manusia melakukan kegiatan sehari-hari dengan cara sederhana atau tradisional. Nah, setelah zaman modernisasi ini
bisa mempermudah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, selanjutnya Pak Guru akan berikan LKPD ya, untuk tugas kita hari ini ya. Oke. Ya. Nah, di situ yaitu meminta kalian untuk mencari perbedaan, yaitu zaman dimana sebelum listrik ditemukan, ya, kemudian zaman setelah listrik ditemukan. Nah, silakan dibaca dulu ya. Kemudian nanti tugasnya yaitu kalian melaporkan, ya, atau presentasi dari menemukan teks atau informasi penting dari teks eksplanasi tersebut. Nah, sekarang siapa yang mau mempresentasikan hasil analisisnya? Saya, Pak. Ya, silakan berdua ya, maju ke depan. Nah, silakan, ini yang di bagian yang sebelum ada listrik, ya. Kemudian ini bagian yang setelah ada listrik. Silakan dibaca. Jadi sebelum ada listrik, untuk penerangan manusia masih menggunakan lilin atau lampu teplok. Saya lilin atau lampu teplok kurang terang dan masih terbatas. Setelah listrik ditemukan, manusia menggunakan bola lampu untuk menerangi ruangan. Cahaya bola lampu jauh lebih terang dan dapat menjangkau ke seluruh ruangan. Berkat penemuan listrik pula, banyak kegiatan hidup manusia yang berubah. Di antaranya cara memasak, belajar, dan bekerja menjadi jauh lebih mudah dan cepat. Selain listrik, masih banyak contoh penemuan baru yang mengubah kehidupan masyarakat. Misalnya, penemuan baru dalam bidang komunikasi yang dapat menghubungkan antar manusia di berbagai wilayah. Telepon atau smartphone memudahkan manusia dalam berkomunikasi tanpa dibatasi jarak dan waktu. Cara berkomunikasi antar manusia pun mengalami perubahan. Contoh lainnya adalah penemuan baru di bidang transportasi seperti mobil, motor, bus, kereta api, dan lain. Ya, bagus sekali ya. Sekarang silakan yang bagian setelah ditemukan listrik. Ya, baik. Sesudah adanya listrik, yang pertama, orang bisa bekerja dari pagi, siang, sore, hingga malam hari. Yang kedua, pertunjukan seni bisa dilakukan mulai pagi hari, siang, sampai malam hari. Yang ketiga, mencari atau mendapatkan air dengan menggunakan pompa listrik. Yang keempat, anak-anak belajar pada malam hari menggunakan listrik atau lampu bohlam. Yang keenam, menggunakan kipas angin listrik. Yang ketujuh, menggunakan lampu listrik. Itulah sesudah adanya listrik. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih anak-anak, silakan kembali duduk. Ya, jangan dulu teman-temannya. Nah, apakah sudah mengerti semuanya anak-anak? Mengerti, Pak. Nah, baik. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, ya, yaitu saat ini yang kita hidup di era modern dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan berkat kemajuan teknologi dan informasi. Nah, kemudian manusia dapat melakukan apa saja di dunia ini tanpa batas, ya. Dan mereka dapat berkomunikasi, kemudian berdagang, bergerak kemana saja yang mereka inginkan, ya. Kemudian bergerak antar pulau, kemudian antar negara di dunia ini dengan cepat. Nah, setiap perubahan itu banyak keuntungan dan banyak juga kerugian, ya, yang kita terima. Hal ini perlu kita sikapi dan bijaksana dengan memanfaatkan perubahan tersebut dengan baik dan benar. Nah, sebagai penguatan kita pada materi pelajaran kita hari ini, Pak Guru akan berikan media PowerPoint, ya. Pak Guru akan berikan tunjukkan PowerPoint, ya, berikut. Nah, baik, Pak Guru akan tampilkan materi ya sebagai penguatan kita pada hari ini ya. Ya, silakan diperhatikan.
Baik, sudah tampil. Ya, ini adalah penguatan materi dari pembahasan kita tadi, masih pada tema 3, tokoh dan penemuan. Pada subtema 1, yaitu penemu yang mengubah dunia. Ya. Jadi tampilan pertama, ya, kita diperlihatkan ada anak-anak murid, yaitu membaca atau ada buku di depannya dan bola lampu, ya, lampu listrik. Nah, kemudian materi yang pertama yaitu materi pelajaran bahasa Indonesia, ya. Yang tadi yaitu kita mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Nah, tadi sudah kita bahas atau sudah kita baca tadi, ya, mengenai teks eksplanasi. Nah, apa sih itu teks eksplanasi? Ya. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Nah, kita dapat menemukan topik permasalahan tersebut dan simpulannya dari teks eksplanasi. Nah, kemudian topik permasalahan yang ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Nah, tadi sudah kita baca bersama, ya, mengenai judul penemu yang mengubah dunia, ya. Jadi, untuk menemukan informasi penting, ya, kalian dapat yang pertama yaitu membaca keseluruhan teks, ya, atau, ya, dapat ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Nah, kemudian, ya, selain itu juga kalian dapat membuat simpulan dari sebuah teks eksplanasi ini, ya. Kemudian kalian dapat menuliskan simpulan dari sebuah teks eksplanasi dan membaca keseluruhan isi teks, ya. Nah, selanjutnya yaitu pelajaran bahasa, ya, pelajaran IPS. Nah, yaitu penemuan baru yang membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Nah, perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Nah, perubahan sosial budaya biasanya terjadi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern. Nah, salah satu penyebabnya terjadi perubahan sosial adalah yaitu adanya penemuan baru di masyarakat. Nah, seperti yang teks eksplanasi tadi, yaitu penemu yang mengubah dunia. Ya. Jadi dengan ditemukan listrik, ya, ini bisa, ya, menjadi perubahan sosial budaya pada masyarakat, ya, karena terjadinya kehidupan tradisional menuju kehidupan modern, ya. Bagaimana penyebabnya? Ya, karena adanya penemuan baru di masyarakat, yaitu lampu listrik, ya. Nah, kemudian, ya, kalian tahu siapa penemu lampu listrik? Ya, tidak tahu tadi, ya. Nah, ini dia penemu lampu listrik, anak-anak, yaitu Thomas Alva Edison, ya. Dia ini merupakan penemu lampu pijar. Ya, penemuannya tersebut mampu mengubah kehidupan sosial di masyarakat. Nah, ingat, ya, Thomas Alva Edison. Nah, kemudian kita kembali menjelaskan informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi. Nah, yang pertama, yaitu kita dapat menemukan informasi dari teks eksplanasi dan menjawab pertanyaan. Nah, seperti yang tadi sudah Pak Guru berikan LKPD-nya, ya. Jadi dengan LKPD itu kalian bisa, ya, dapat menemukan informasi dari teks eksplanasi tersebut, ya. Karena tujuan dari teks eksplanasi yaitu memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai proses terjadinya sesuatu. Nah, kemudian yang kedua yaitu teks eksplanasi, ya, memiliki struktur agar kita dapat memahaminya, ya. Yaitu struktur teks diantaranya ada pembuka, isi, dan penutup. Nah, kemudian terakhir, ya, yang terakhir yaitu kita membuat simpulan dari teks eksplanasi. Seperti yang pertama yaitu struktur dari teks eksplanasi ada pembuka, isi, dan penutup atau simpulan, ya. Jadi kalian dapat mencatat pokok pikiran dari setiap paragraf, ya, dalam bentuk kata atau kalimat yang menyusunnya, ya, menjadi paragraf yang padu. Nah, terakhir sebagai evaluasi kita pada hari ini, ya, Pak Guru sudah berikan tugasnya, ya. Tugasnya adalah yaitu kalian melakukan wawancara, ya. Lakukan wawancara mengenai pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya di lingkungan kalian masing-masing, ya. Yang pertama adalah kalian amati lingkungan sekitar, ya, lingkungan kalian masing-masing kalian amati. Ya, kemudian yang kedua, kalian temukan sebanyak mungkin, ya, pengaruh listrik tersebut, ya, dalam bidang sosial budaya di lingkungan tempat tinggal kalian. Kemudian yang ketiga yaitu lakukan wawancara, ya.
lakukan sebuah wawancara terhadap ya orang tua, bisa orang di sekitarmu ya. Kemudian tanyalah mereka ya. Kalian bertanya kepada mereka yaitu mengenai pengaruh listrik dalam kehidupan bidang sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggal. Dan terakhir yaitu kalian menulis ya, tuliskan laporan hasil wawancara kalian dalam peta pikiran ya, yang sudah formatkan di dalam tugasnya. Nah, tugas ini kalian kumpulkan hari Senin ya. Nah, itu dia pembahasan kita pada materi pelajaran hari ini. Sekarang Pak Guru akan berikan evaluasi ya sebagai sekarang Pak Guru akan berikan soal sebagai evaluasi kita pada hari ini. Yaitu kalian akan melakukan wawancara mengenai pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial masyarakat ya di lingkungan tempat tinggal kalian. Ya. Yang pertama adalah kalian amati lingkungan sekitar kalian. Ya, kemudian kalian temukan sebanyak mungkin pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggal kalian. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu lakukan sebuah wawancara terhadap orang lain, ya atau terhadap orang tuamu, ya, yang di sekitar lingkungan tersebut. Kemudian bertanyalah kepada mereka mengenai pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya. Kemudian terakhir yaitu kalian tulis dan laporkan hasil wawancara tersebut, ya besok pada hari Senin. Ya. Sudah paham semuanya? Paham. Nah, sekian pertemuan kita pada hari ini. Yang marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan berdoa. Ya, silakan ketua kelas lagi pimpin doanya.